Penilaian terhadap ternak dalam sebuah peternakan mempunyai arti penting, karena berhubungan dengan efisiensi biaya, waktu, dan pakan yang dibutuhkan. Pada penilaian ternak sapi, misalnya, perlu mengetahui bagian tubuhnya serta konformasi tubuh yang ideal. Sapi yang dinilai harus sehat dan baik sesuai dengan bangsanya, bagus ukuran tubuhnya, dan seluruh bagian tubuhnya berpadu dengan rata. Hal ini dikarenakan penampilan ternak mencerminkan produksi dan kualitas karkasnya. Penilaian sapi secara fisik ini dapat dilakukan dengan memberikan skor sesuai dengan kondisi tubuhnya, atau yang disebut BCS, Body Condition Score. Namun ketepatan penaksir dalam memberikan skor pada ternak tergantung pada pengetahuan penaksir dan kemampuan menerjemahkan kondisi tubuh ternak tersebut. Keadaan yang perlu mendapat perhatian pada saat menaksir produktivitas ternak adalah umur dan berat, pengaruh kelamin, perdagingan, derajat kegemukan, dan persentase karkas. Selain itu, pendugaan bobot badan ternak juga sangat penting dilakukan untuk mengetahui jumlah pakan yang dibutuhkan untuk hidup pokok ternak. Pendugaan bobot badan ternak sapi dapat diketahui melalui pengukuran pada lingkar dada dan panjang tubuh menggunakan tongkat ukur dan pita ukur. Lalu, pada pendugaan umur ternak dapat diketahui dengan menggunakan metode pengamatan pada pergantian gigi seri dan kemunculan cincin tanduk. Namun, pengamatan terhadap kemunculan cincin tanduk lebih sulit dilakukan, karena banyak terjadi penipuan oleh para peternak untuk meningkatkan daya saing ternak di pasaran. Oleh sebab itu, pengamatan pada gigi lebih dianjurkan, karena pertumbuhan, pergantian, dan pergeseran dari gigi hanya terjadi pada umur-umur tertentu dan pada setiap jenis ternak hampir serupa, sehingga mudah diterapkan dan lebih cepat dipercaya kebenarannya. Pendugaan umur pada sapi bertujuan untuk menentukan bibit, pemeliharaan, preventif, dan menghindari pemalsuan pada proses jual beli ternak di pasaran. Pada dasarnya, penilaian pada ternak berfungsi untuk mengetahui produktivitas dari ternak itu sendiri. Untuk mengetahui lebih jelasnya, perlu dilakukan pengurutan kedudukan atau ranking berdasarkan nilai performanya. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk dapat mengetahui cara menduga bobot badan, umur, serta menentukan BCS pada ternak sapi kotak. Perkenalkan, nama saya Alivia Niska Tanjung dari kelompok 1 ITTA. Perkenalkan, nama saya Fauzia Rumatmaja dari kelompok 1 kelas ITTA. Kali ini kami akan menjelaskan tentang pendugaan bobot badan dengan mengukur panjang badan dan lingkar dada. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu meteran dan raffia, kemudian ada tongkat dan juga sapi. Kali ini saya akan menduga bobot badan dengan mengukur panjang badan. Didapatkan panjang badan yaitu 127 cm. Di sini saya akan melakukan pengukuran lingkar dada menggunakan raffia. Lingkar dada yang didapatkan yaitu 195 cm. Perkenalkan, nama saya Indah Mutiara Sari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan bobot badan sapi menggunakan 3 rumus, yaitu rumus Winter, rumus Skor, dan rumus Denmark. Pada video sebelumnya telah didapatkan panjang badan sebesar 127 cm dan lebar dada sebesar 195 cm. Kemudian pendugaan bobot badan yang pertama menggunakan rumus Winter, yaitu bobot badan sama dengan LD kuadrat dikali PB dibagi 10.000, yang didapatkan hasil 482,9175 kg. Perhitungan yang kedua yaitu menggunakan rumus Skor, yaitu rumusnya PB sama dengan LD ditambah 22 dikuadratkan dibagi 100, yang didapatkan hasil 470,89 kg. Yang terakhir yaitu menggunakan rumus Denmark, yaitu BB sama dengan LD ditambah 18 dikuadratkan dibagi 100, yang didapatkan hasil 453,69 kg.
Nama saya Afia Izar Hardini, saya akan menjelaskan mengenai pendugaan umur pada ternak sapi potong. Pendugaan umur pada ternak sapi potong dapat dilihat dari proses recording. Proses recording ini merupakan proses pencatatan semua kegiatan dan kejadian yang dilakukan pada usaha peternakan sapi potong tersebut. Kemudian, penentuan umur pada sapi dapat dilihat dari giginya. Penentuan umur ini berdasarkan perubahan gigi geligi. Sapi memiliki 8 gigi seri susu yang nantinya akan tumbuh dan digantikan dengan gigi seri permanen. Gigi seri permanen ini nantinya akan mengalami pergesekan sesuai dengan peningkatan umur. Pertukaran gigi seri dengan gigi permanen ini selesai ketika sapi berumur 4-5 tahun. Dapat dilihat pada gambar di samping, ternak sapi potong yang umurnya kurang dari 1 tahun, gigi serinya belum berubah menjadi gigi seri permanen. Lalu pada umur 1-2 tahun, well giginya sudah ada 2. Lalu pada umur 2-3 tahun, well giginya sudah ada 4. Lalu pada umur 3-4 tahun, well giginya sudah ada 6. Sedangkan pada umur 4-5 tahun, gigi serinya sudah berubah menjadi gigi seri permanen semuanya. Selanjutnya, penentuan umur pada sapi dapat dilihat dari cincin tanduknya. Penentuan umur sapi ini dilakukan dengan memperhatikan pembentukan cincin tanduk khususnya pada indukan betina dan sangat dipengaruhi oleh umur pertama kali dikawinkan dan selang kelahiran anaknya. Namun, penentuan umur sapi dengan melihat cincin tanduknya itu kurang akurat dibandingkan dengan melihat gigi pada ternak sapi. Nama saya Nadur Rahma, akan melaksanakan praktikum ilmu tilik ternak. Acara yang kedua yaitu pendugaan umur sapi berdasarkan struktur giginya. Saya telah berada di peternakan sapi potong di daerah Pati. Ini ada sapi jantan. Nah, sapi jantan ini sudah koel 3. Jadi telah berumur kurang lebih 2,5 tahun. Perkenalkan, nama saya Julita Indah Absari dengan NIM belakang 30097. Saya dari kelompok 1 ITTA. Di sini saya akan menyampaikan mengenai body scoring dari sapi berikut. Yang pertama yaitu ada spine-nya. Di sini spine-nya tidak terlihat. Kemudian ada ribs-nya juga tergolong tidak terlihat. Selanjutnya ada hooks atau pins-nya, seperti yang kita dapat amati di sini sedikit terlihat. Selanjutnya ada body scoring tail head, yaitu dapat kita amati cukup gemuk atau sedikit gemuk. Kemudian brisket atau kaki depannya dapat kita amati juga cukup gemuk. Lalu yang terakhir yaitu maslingnya atau perototannya di sini cukup baik. Perkenalkan, nama saya Medina Asrina Hariha dengan NIM 230 1011 930 dari kelompok 1 ITTA akan menjelaskan tentang BCS atau Body Conditioning Score pada sapi. Berdasarkan data lapangan tadi, dapat disimpulkan bahwa BCS sapi termasuk dalam BCS 6 karena spine dan ribs tidak terlihat, hooks atau spins-nya agak terlihat, tailhead dan brisket agak gemuk, serta maslingnya ada atau terasa. BCS sapi dapat dipengaruhi oleh pakan yang diberikan pada sapi tersebut. Terdapat 3 kategori, yaitu pakan kurang, pakan cukup, dan pakan berlebih. Yang pertama adalah pakan kurang menghasilkan BCS rendah, produksinya terhambat, pubertas dan reproduksinya terlambat, serta penampilan tidak sesuai. Yang kedua adalah pakan cukup, menghasilkan BCS sedang tetapi fertilitasnya baik dan produksinya pun juga meningkat. Dan terakhir adalah pakan berlebih, akan menghasilkan BCS tinggi, akan tetapi fertilitasnya pun akan rendah karena adanya kelebihan mikronutrien, pubertasnya yang lambat yang disebabkan adanya kelebihan mineral, serta dapat menyebabkan obesitas pada sapi tersebut.